Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini membantu ya sebagai host bertanggung jawab agar acara ini kita bersama nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, selamat malam dan terima Amin. kasih Amin. Ibu Malam, malam. atas Malam. kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini sepertinya kebanyakan anggota muda ya saya lihatnya. Tidak apa-apa, selamat datang untuk anggota muda dan juga anggota yang resmi. Karena Zoom kita pendek ya malam ini sehingga kita langsung kepada rundown acara ya. Oke, sebelum sambutan dari Pak Ketua kita sudah hadir dari tadi kita menunggu, mungkin beliau tadi masih memakai kostum bersiap-siap ya untuk sambutannya. Kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bismillahirrahmanirrahim. dengan penuh berkah. Amin. Oke, Rabbi kepada sidani ilman Rahman. Kiai Haji Surono, SPDI SUD MPD sebagai Ketua Pengda kita yang baru untuk memberikan sambutannya. Silakan Ustadz Surono. Putus-putus ya, ya, Mbak Devi ya. Ngawil lagi hujan mungkin itu Gus. Aman Pak di sini. Monggo Pak Surono. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi bersama bersama para anggota PPI resmi maupun anggota muda di Jawa Timur. Baik, bukan pakai kostum Mbak Devi ya. Saya dari siang ngobrol sama tim Ponorogo, habis maghrib tadi ada telepon dari Surabaya, menjelang Isya malah ditelepon sama yang tabayun bukan lagi orang Jawa Timur, malah trainer asesor Banten. Sampai lupa. Terus tak lihat loh Gus Rizal suruh masuk, langsung saya tutup. Alhamdulillah. Jadi apa yang perlu dipahami bersama, khususnya baik para anggota PBI yang sudah mendapatkan fasilitas, mungkin pun sudah praktek di rumah masing-masing dan sudah mengantongi izin surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Tapi ada juga yang belum, sudah ikut USBN, sudah keluar KTA-nya, tapi mungkin belum sempat mengurusnya. Ada beberapa teman yang seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang anggota muda, ini ya tidak ada lain solusinya kecuali dia segera mengikuti USBN. Dan alhamdulillah, semenjak saya dulu bergabung di PBI itu, di ABI itu 2000 berapa ya? 2012 apa 2008 ya? 2012 kayak. Masih ABI pokoknya. 12 kayak. Oh ya, 2012 ya. Kemudian sampai hari ini tidak pernah kita mengadakan USBN dengan biaya yang sekarang ini. Standarnya sih 1.200.000 ya. Atau tatkala include penginapan kadang-kadang boleh cas 1.500.000 atau lebih.
Nah ini kita alhamdulillah Jawa Timur mengadakan perdana yang USBN dengan biaya yang sangat bisa dijangkau, mudah-mudahan begitu. Pada kesempatan ini sedikit saya membahas tentang manfaat menjadi anggota PBI atau punya kartu anggota PBI ya. Pertama, apa manfaat kita sudah bergabung di Perkumpulan Bekam Indonesia? Pertama, ya kita punya legalitas resmi karena PBI menjadi mitra Kemenkes di pusat seperti itu. Kemudian berimbas kepada seluruh kabupaten dan seluruh provinsi seluruh Indonesia, dan masing-masing Pemda membawai kabupaten dan kota di seluruh wilayah provinsinya. Dan sudah dibuktikan PBI secara nasional mengeluarkan rekomendasi sudah nggak, cuman saya nggak punya data ya, mungkin sudah banyak lah seluruh Indonesia dikeluarkan rekomendasi. Dengan rekomendasi itu kemudian keluarlah surat terdaftar penyiar tradisional dari Dinkes kabupaten atau kota masing-masing di seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah. Dari awal, pertama, manfaat kalau kita sudah menjadi anggota PBI. Tentu tanpa mengurangi manfaat yang sudah didapati oleh anggota muda. Karena anggota muda sudah mengikuti pelatihan berhologram PBI. Jadi standar SOP PBI itu tentu dia yang dari nol sudah mendapatkan pelajaran teori dan contoh praktek di pelatihan, dan bisa praktek untuk di keluarga, saudara, teman, relasi terdekat, yang itu sebagai bahan nanti dikumpulkan untuk ikut USBN. Itu manfaatnya sudah ada. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu manfaatnya kalau sudah mengikuti USBN. Ya, saya akan membahas apa yang kita bisa peluang yang harus didapat tatkala kita ini sudah USBN atau sudah ber-KTA PBI. Yang ini pun kadang ada beberapa yang menjadi anggota, memang peluang itu diambil salah satu atau salah dua atau salah tiga dari sekian banyak peluang, atau memang kadang belum tahu dan sebagainya. Nah, ya, pertama, kalau sudah punya kalau USBN, ya USBN otomatis tatkala lulus itu include dapat KTA. Jadi tatkala disebut kita anggota muda, memang anggota PBI karena sudah mengikuti pelatihan standarisasi PBI. Maka dapat sertifikat hologram PBI yang dikeluarkan oleh LKP yang bermitra dengan PBI. Tapi belum mendapatkan KTA. KTA didapat tatkala sudah mengikuti ujian standarisasi Bekam nasional, setelah lulus include langsung dapat KTA. Pertama yang didapati adalah keperluannya sebagai praktisi Bekam yang sudah mengikuti pelatihan berhologram, kan sudah praktek itu, praktek ke keluarganya, ke saudaranya, ke temannya, tetangganya, yang dulu kita syaratkan 30 praktek. Lah sekarang mengikuti regulasi. Jadi pelatihan Bekam 2 hari itu 16 jam itu ditambah 30 praktek itu dinyatakan kurang. Maka setelah dihitung ulang secara regulasi, maka dia minta menjadi 30. Nah, itu untuk supaya kita skill kita tambah menguasai. Nah, kemudian untuk bisa praktek secara terbuka masih belum bisa. Nah, maka untuk melanjutkan praktek kita pasca pelatihan hologram yang 30 atau 60 itu, supaya kita lebih terbuka, punya legalitas resmi, maka
manfaatnya satu adalah untuk mengurus STPT, surat terdaftar penyiar tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten dan atau kota melalui rekomendasi dari PBI, dari Ketua Pengcap di kabupaten atau kota, PBI di seluruh Indonesia. Bagi kabupaten atau kota yang tidak punya Pengcap, belum punya Pengcap, maka rekomendasi masing-masing. Jadi, itu maka kita bawa dengan persyaratan yang lain ke pelayanan kesehatan Radikes, nanti visitasi setelah surat terdaftar penyiar. Sekarang malah kita tapi ditandatangani berupa barcode ya, itu 7 pintu itu, terus Pak Bupati Dinkes sama Pak Bupati. Nah itu alhamdulillah sekarang seperti itu. Setelah itu manfaat pertama, sehingga kita bisa pasang plang itu Bapak Ibu sekalian, bisa pasang plang legal, nggak ada yang resmi. Kita maksudnya resmi. Itu akan menjadikan, menguatkan kita semakin nyaman dalam praktek itu. Itu manfaat pertama. Yang kedua, setelah dia menjadi anggota atau pasca USBN, selain jalur pertamalah jalur praktek, maka melalui pintu Dinkes keluarlah STPT, ada jalur yang lain. Misalkan Bapak Ibu pengen menyelenggarakan pelatihan. Oh, jenengan kan selama ini pelatihan hologram di LKP, maka jenengan sendiri bisa membuka LKP, dan syaratnya hanya orang yang sudah punya KTA. Dia ngurus di LKP ke di Dignas, kemudian setelah resmi maka dia bermitra dengan PBI pusat. Maka LKP yang telah bermitra dengan PBI pusat lah yang bisa mengadakan pelatihan, yang dia mengeluarkan sertifikat berhologram PBI. Nah itu manfaat kedua, maksudnya peluang kedua. Kalau penjenengan pengen membuka LKP, ya pintunya harus USBN dulu. Peluang yang ketiga, jenengan pengen melanjutkan karirnya, pengen menyebarkan dakwah bekam, tidak hanya untuk jenengan praktek, tapi pengen mencetak para kader-kader yang mempraktekkan atau mengamalkan sunnah bekam. Seorang praktisi tatkala membekam 100 orang, maka objek yang telah terlaksanakan dakwah bekam ya 100 itu. Tapi bagaimana seorang praktisi kemudian dia menjadi pengajar, kemudian mencetak 100 pengajar, maka dia akan menghasilkan hasil dakwah itu ribuan dan tanpa batas. Kalau yang pertama tadi para klien, yaitu mencetak para praktisi. Nah, di situ itulah para trainer, para pengajar, para pendidik itu bisa mengikuti pelatihan training for trainer. TFT hanya bisa diikuti dengan syarat dia sudah punya KTA dan dia sudah menjadi anggota PBI resmi. Poin yang ketiga. Kemudian pengen mengupgrade diri dalam lanjutkan karir dalam pembelajaran, dia bisa ikut menjadi asesor atau penguji bagi para calon anggota yang sudah ikut pelatihan hologram, pengen ujian. Ya, yang uji itu adalah asesor atau penguji. Jadi trainer, Pak, dia tidak punya hak, tidak punya kompetensi untuk menguji orang-orang yang mengikut USBN. Tugasnya trainer hanya untuk mengajar. Tapi tatkala yang sudah ikut pelatihan itu, tadi diajar oleh trainer, tapi nanti diujinya oleh para penguji atau asesor. Itu manfaat yang keberapa? 45. Nah, peluang itu bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian peluang yang lain, misalkan mendapatkan pendampingan hukum, ya, pendampingan hukum.
PBI yang sudah melampaui ada masalah-masalah di lapangan yang berkaitan bekam sesuai dengan SOP, maka ada hak pendampingan hukum dari PBI. Terus bisa melanjutkan, misalkan mau ikut pelatihan sebagai trainer di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Nah, itu bisa. Tapi itu kan secara nasional BNSP atau menjadi lintas semuanya pintu itu akan terbuka lebar bagi kita yang telah lulus USBN. Berikutnya juga bisa untuk ya mengabdikan diri sebagai praktisi, mengabdikan diri sebagai pencetak para kader-kader yang berhologram yaitu LKP, terus mengabdikan diri sebagai para pengajar yang bisa mengajar secara nasional, artinya di lintas kota, di seluruh provinsi Indonesia, dia bisa mengajar. Kemudian trainer nasional dan asisten nasional. Itu sebagai media kita untuk bisa mengabdikan diri, untuk mengamalkan sunnah secara dengan regulasi yang sah. Kemudian secara agama kita diperintahkan oleh Allah, khairu ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baiknya pengobatan bagi kalian adalah berbekam. Kemudian Rasulullah mengatakan mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Kemudian sampai penjelasan detail kapan harus berbekam, tiap bulannya, tanggal 17, 19, 21. Dan itu untuk mengamalkannya ternyata akan menjadi aman, akan menjadi tentram, akan menjadi menguatkan izah sunnah ini kalau dinaungi oleh regulasi yang sah. Nah, itu kita bersyukur di sini diwadahi dulu, zaman dulu Pak Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pasang plang begitu kan, pasiennya sudah banyak, ada yang 30 orang per hari, 60 orang per hari, ada yang mitra saya itu sampai 60 sampai 70 per hari, tapi kemudian didatangi sama Dinkes, dimasalahkan, kemudian pasang plang dia besar sekali, tapi nggak punya izin, ya suruh turunkan. Nah itu alhamdulillah sekarang kita berada dalam sebuah organisasi kapal yang secara resmi, secara legal di bawah naungan Kemenkes, dan kita menjadi mitra Kemenkes. Semua kita sah, buktinya kita bisa berkomunikasi dengan Dinkes pusat ke provinsi, yaitu kemarin saya baru di WA sama Bu Sita ya, saya sebagai Dinkes Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita bisa seluruh pengcap kita di kabupaten maupun kota bisa komunikasi dengan Dinkes di kabupaten kota juga, dan bisa mengajukan STPT dengan rekomendasi dari PBI. Itu saya kira Gus Rizal, terima kasih, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semuanya, motivasi, dan kita banyak bersyukur untuk kedepannya supaya kita niat kita luruskan, niat yang ikhlas, menjadikan baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW tersenyum. Karena apa? Hambanya telah memperjuangkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Mur ummataka bihil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Kemudian Rasulullah juga mengisyaratkan khairu ma tadawaitum bihil hijamah, karena sesungguhnya afdoliyah pengobatan itu bekam, dan itu keluar dari lisan baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cuman masalah di lapangan nanti menjadi bermasalah tatkala kita tidak punya payung hukum. Nah, di sini juga ada Pak Welen sebagai pengacara, sebagai di bidang hukum yang membersamai kita di pengurus pusat PBI hari ini. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin profesional, kita dinaungi oleh kita memperjuangkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi tersenyum dengan amal-amal kita, dan secara regulasi kita berkah di atas regulasi yang sah.
Kita Amin. tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih Pak baik. Yai. Terima kasih Ustadz Surono atas pencerahannya. Oke, terkait tentang payung hukum, kira-kira legalitas apa sih yang dipunyai PBI dan apa sih yang bisa kita dapatkan? Payung hukum apa yang bisa kita dapatkan di PBI ini? Langsung saja kami persilahkan kepada bagian bidang hukum ya dari pengurus pusat PBI, Ustadz Wellen. Silakan, Pak Wellen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, para pejuang Tibun Nabawi yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas saya akan membahas tentang dan mengkaji serta memberitahukan bahwa tentang legalitas yang ada di PBI. Ini sebelumnya saya ingin mengutarakan tentang latar belakang berdirinya atau sejarah kronologis dari PBI. Mohon izin Pak Wellen, Ya, siap. videonya, kameranya mati, apa memang mati atau bagaimana? Oh ya, siap. Ya. Sudah, Gus. Sudah, Gus. Sudah Pak? Ya. Yang pertama tentang latar belakang dari PBI. Bahwa PBI adalah organisasi berbadan hukum yang sebelumnya bernama Asosiasi Bekam Indonesia yang didirikan pada tahun 2008 dengan sebagai pendiri yakni almarhum Bapak Sirajuddin, Ustadz Fathahillah, dan Bunda Astuti. Bahwa dalam proses perjalanannya sejak berdirinya ABI pada tahun 2009, ABI mendapatkan kepercayaan dari Dinas Kesehatan sebagai mitra Kemenkes, sebagaimana surat dari Dijen Bina Kesmas nomor BM 0102165553 tentang surat penunjukan ABI sebagai mitra Dinas Kesehatan dalam membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Artinya, justru kemitraan kita dengan Kemenkes ini diperoleh pada saat masih bernama ABI, yakni pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2015 terjadi perubahan nama ABI menjadi PBI hingga sekarang. Yang sebetulnya ini perubahan nama itu terjadi pada tahun 2012. Namun ya gimana ya? Sangat disayangkan juga ini baru diakte-notariskan tahun 2015 gitu. Nah, kemudian bahwa persoalan muncul terkait legalitas di mana sejak terakhir pada tahun 2015 tidak ada anggaran dasar yang diajukan Kemenkumham untuk disahkan. Artinya begini, anggaran dasar yang bisa diberlakukan dalam suatu perkumpulan harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham. Setelah mendapatkan pengesahan, barulah anggaran dasar tersebut diberlakukan. Jadi bisa dipastikan hingga saat ini hanya ada anggaran dasar tahun 2015 yang disahkan oleh Menkumham. Nah, dengan berdasarkan itu tadi hal tersebut bahwa dari pihak pendiri yakni Ustadz Fathahillah itu melakukan beberapa langkah, yakni mengundang saat itu para pengurus lama, dan kebetulan situ juga ada majelis syuranya juga yang menghasilkan kesepakatan bahwa dalam pertemuan tersebut Dr. Jadu Akbar menyerahkan kepada pendiri untuk dibenahi legalitasnya. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu keluarlah peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018
tentang beneficial owner. Hal ini, beneficial owner ini artinya penerima manfaat ya, yang mengakibatkan PBI diblokir karena tidak diurusnya perihal tentang penerima manfaat. Jadi sebenarnya problematika PBI kemarin itu terkait dengan masalah legalitas, di mana setiap perubahan anggaran dasar itu tidak diakte notariskan dan bahkan tidak diajukan ke Menkumham untuk disahkan. Jadi yang hanya kita punya anggaran dasar saat ini yakni anggaran 2015, anggaran dasar 2015. Maka semenjak Ustadz Fathaillah kembali dipilih sebagai ketua umum, maka beliau membenarkan atau merapikan terkait dengan asas legalitas yang dialami oleh PBI. Kemudian saya pun saat berkunjung ke salah satu calon LKP itu mendapatkan informasi bahwa pihak Kemenkes sempat memberitahu beliau bahwa itu PBI diblokir. Nah, setelah beliau sampaikan ke pengurus lama, namun bukannya diurus malah dikeluarkan dari grup. Ini kan aneh ini. Ya, ya artinya begini, udahlah. Saya pikir kalau bicara kemarin kita nggak ada habisnya juga ya. Nah, kemudian jadi intinya saat ini kita sudah mempunyai legalitas tentang PBI itu sangat kuat. Yang kemudian yang awalnya kemarin itu sudah diblokir, sudah dibuka. Kemudian akte perubahan pun sudah dibuat, yakni akte perubahan tahun 2025 yang termasuk penyempurnaan dari PBI itu sendiri. Karena di tahun 2015 sendiri tidak dicantumkan ininya apa namanya pendirinya. Ini sebetulnya mohon maaf ya, ini sudah salah satu menjadi unsur indikasi ini. Artinya ya mungkin para kawan-kawan bisa mempresentasikannya sendiri ya. Nah, kemudian ke depan kita sebagai pengurus pusat PBI akan berusaha menerapkan manajemen sistem organisasi yang terbuka, saling manfaat, dan saling berkontribusi demi nama baik PBI itu sendiri. Jadi saya pikir demikian. Kata kuncinya adalah bahwa kita mendapatkan surat kemitraan ini yang pertama tahun 2009 pada saat nama ABI. Ini saya perlu tegaskan lagi ya. Jadi kalau ABI-nya dibuang, kita bukan mitra Kemenkes. Nah, yang kedua, dengan dasarnya adanya surat kemitraan dari waktu itu bernama Binakesmas ya. Nah, maka PBI mendapat kepercayaan sebagai pemberi rekomendasi STPT. Jadi kalau bicara STPT ini sebetulnya kalau bicara kaidah hukum, karena dalam surat tersebut itu masing-masing kesehatan tradisional itu ada pengelompokannya. Misalkan untuk aspetri itu ramuan. Nah, yang kedua misalkan bekam. Bekam itu ya PBI. Tidak ada apa lain. Inilah yang akan menjadi program ke depan, khususnya kita pengurus maupun pengurus pusat, pengurus daerah atau pengurus cabang, untuk menegakkan kembali apa yang menjadi sebuah kewenangan dari PBI, terutama mengenai STPT. Ya mungkin Bu Azizah, sementara itu yang saya paparkan, kan nanti kan kita ada tanya jawab ya. Terima kasih, Bu Baik, Azizah. terima kasih Pak Welen. Nama saya Aisyah, Pak, bukan Azizah, Bapak.
Oh iya, tim belakangnya ya. Nggak kena pasal tuh. Maaf, maaf Oke, Bu terima kasih Bu Bapak Isa. Welen Ayo lo, penjelasannya sangat ayo benar lo Pak sekali. Welen. Oke, kita lanjut ke Kena somasi kita nih. tentang. Oke, terima kasih banyak Pak Welen. Kita Siap. lanjutkan sesi paparan terakhir dari Pak Rizal, Pak Gus Rizal yang akan menjelaskan detail bagaimana sih cara teman-teman untuk mengurus STPT itu. Jadi ada gambarannya nanti, karena tidak hanya anggota muda yang mungkin belum tahu spesifik, kadang yang anggota tua juga kemarin banyak sekali yang bertanya dan ada beberapa masalah di Dinkes setempat. Oke, untuk Gus Rizal silakan untuk menyampaikan presentasinya. Oke, teman-teman. Baik. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah SWT nikmat yang tidak lain adalah nikmat kesehatan. Ya, karena itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Ya, dengan nikmat sehat maka kita bisa menjalin silaturahmi baik itu secara online maupun secara offline. Dengan nikmat sehat pun, alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan lebih enak, ya, dengan lebih khusyuk tentunya. Maka nikmat sehat itu sesuatu yang memang harus kita syukuri, sesuatu yang memang harus kita jaga agar terhindar dari petaka-petaka yang tidak kita inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh flyer ya dari tim Diklat PBI Jatim Resmi periode 2025-2030 insyaallah tentang sosialisasi STPT. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ngomong STPT ya, maka kita perlu tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Surono ya, kita harus mengikuti USBN. Apa sih itu USBN? USBN itu ujian standarisasi bekam nasional yang memang secara internal dari Perkumpulan Bekam Indonesia, tetapi karena PBI itu adalah mitra dari Kemenkes sejak 2009 ya, 2008 terbentuk, 2009 bermitra sama Kemenkes dengan nama ABI ya, maka USBN itu menjadi sesuatu yang wajib ya Bapak Ibu. Kenapa kok wajib? USBN itu sama dengan uji kompetensi. Yang tidak mengikuti USBN atau yang tidak lulus USBN maka dinyatakan belum kompeten untuk melakukan bekam kepada manusia hidup. Ya, karena kita itu bekam itu urusannya dengan nyawa dan darah. Ini perlu dipahami Bapak Ibu, ya. Yang kita bekam itu bukan kadaver. Kadaver itu mayat praktek. Kalau Bapak Ibu ada yang dari kedokteran atau dari nurse, ya, itu dulu pada saat pelajaran anatomi pasti disuruh bedah mayat, ya, itu namanya kadaver untuk praktek. Kita tidak membekam hewan, Bapak Ibu, ya, kecuali Bapak Ibu mau meneliti tentang efektivitas bekam terhadap kadar tertentu pada pencit hewan dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori lab ya, nanti Bapak Ibu melakukan riset tertentu. Tentunya itu harus disesuaikan dengan skill Bapak Ibu sebagai seorang riset, ya, dosen atau mahasiswa kedokteran, biomedik dan sebagainya. Nah, semua organisasi profesi baik itu penyehat tradisional, ya, kita maksudnya penyehat tradisional Bapak Ibu ya, baik itu medis itu kedokteran, ya, baik itu nakes, ya, tenaga kesehatan itu ada dua, ada nakes, ada nakestrat. Nakestrat itu tenaga kesehatan tradisional, ya. Nah, mereka semua itu pasti memiliki yang namanya uji kom atau uji kompetensi, ya. Kalau tidak melakukan uji kom,
tidak dinyatakan lulus atau tidak ikut uji kom, maka dia tidak berhak melakukan kompetensi sesuai yang dia sudah pelajari selama ini. Contoh nih, dokter, ya kuliah 4 tahun, ya wisuda dapat gelar sarjana kedokteran atau esket. Dia tidak mengikuti uji kompetensi sebagai seorang dokter, ya kalau di kedokteran ada namanya koas ya, maka dia tidak berhak menyandang gelar dokter dan tidak berhak memiliki STR dan SIP, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Ya. Atau dia ikut dengan tidak lulus, ya, nah, maka dia tidak dinyatakan kompeten dalam melakukan kedokteran, padahal sudah kuliah 4 tahun. Nah, sama itu diadopsi juga di semua orpro atau organisasi profesi empiris, ya Bapak Ibu ya. Seperti kita itu masuk kategori empiris. Jadi di Indonesia itu Bapak Ibu ada 3 kedokteran, ada 4 ya, mohon maaf, 4 kedokteran yang diakui. Yang pertama itu empiris, ya empiris itu kedokteran ya tradisional yang diakui secara turun menurun, ya termasuk bekam, hijamah, ini masuk kategori empiris karena apa? Ada sanadnya turun temurun sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi salah satu hadisnya sudah disampaikan oleh Kiai Surono. Ya, mamarortu lailata usriya bibimela inilah qalu ya Muhammad qur umataka bil hijamah inna afdhala ma tadawaitu bil hijamah, ya ni'mal abdul hajamu yuhibbud dam wa yuhibbus sulba wa yajlu anil basar dan seterusnya ya. Banyak sekali hadis-hadis yang nantinya juga akan keluar di USBN. Jadi tolong ya ikut USBN ini dihafalkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu empiris. Kemudian yang kedua ada komplementer. Komplementer ini yang tadinya empiris tetapi memiliki jenjang pendidikan kuliah formal, ya seperti akupuntur, seperti PTT pengobatan tradisional Tiongkok, seperti PTI pengobatan tradisional Indonesia, ada jamu dan seterusnya. Itu masuk komplementer, ya yang telah diakui secara biomedis dan biokultural sesuai dengan kultur di negara kita, di masyarakat kita, kemudian diteliti, memiliki jurnal ilmiah, dan kemudian dijadikan sebuah prodi khusus, memiliki jenjang pendidikan vokasi kalau di Indonesia ya, ada D3 minimal, kemudian D4 dan seterusnya. Nah, kemudian ada kedokteran konvensional. Kedokteran konvensional itu adalah kedokteran western, ya kedokteran barat, kedokteran modern yang kita sebut dengan dokter, kemudian perawat, bidan. Nah, ini masuk kategori kedokteran konvensional. Dan yang terakhir adalah kedokteran integrasi, yaitu gabungan dari kedokteran western dan komplementer. Jadi seorang dokter, ya dia punya double gelar nih. Dia seorang dokter umum, ya, tapi dia juga memiliki gelar PTT dan seterusnya. Maka ini dia memiliki hak untuk melakukan integrasi gabungan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini sekilas ya. Nah, bekam, alhamdulillah, ya di Indonesia satu-satunya itu memang PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Dan tadi saya sebutkan bahwa bekam itu masuk kategori empiris, ya. Kalau salah satu undang-undang empiris, Bapak Ibu, ini izin saya tutup dulu untuk kameranya, ya. Saya akan share screen sebentar tentang apa itu empiris, dan empiris itu diakui Bapak Ibu ya di negara kita. Jadi kita itu melakukan bekam itu aman, nggak usah bingung-bingung Bapak Ibu. Boleh nggak sih aku melakukan bekam? Boleh. Nah, ini ada undang-undangnya ya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya di layar ya. Nah, ini ada namanya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, PMK nomor 61 tahun 2016. Nah, Bapak Ibu bisa download di Google ya. Saya akan cari di sini kata kunci empiris. Oke, di sini ada keterangan tentang empiris ya. Disebutkan nih Bapak Ibu ya, kedokteran empiris itu adalah ya penerapan ya kesehatan tradisional yang manfaatnya dan apa ini kemaslahatannya ya, keamanannya terbukti secara empiris. Empiris itu turun temurun Bapak Ibu ya, turun temurun. Contoh nih kayak pijat ya, yang tadinya itu dia
diturunkan dari ibunya, kemudian ibunya dari neneknya, neneknya kemudian dari neneknya lagi, dan seterusnya. Itu empiris, ya. Dan bekam ini termasuk kategori empiris yang diakui. Ini salah satu undang-undang yang menyatakan bahwa kedokteran empiris termasuk bekam itu diterima di Indonesia. Kenapa bisa diterima? Karena memiliki badan hukum berupa organisasi yang disebut dengan Perkumpulan Bekam Indonesia yang kita ikuti. Ya, kenapa kok PBI bisa diterima? Karena bermitra sama Kemenkes. Untuk menjadi mitra Kemenkes itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, kita harus melalui banyak hal, banyak proses. Termasuk ya, saya teringat itu waktu ada perkumpulan Sangkal Putung ya. Sangkal Putung sudah ada perkumpulannya yang diakui oleh Kemenkes. Sebelum Sangkal Putung itu diakui oleh Kemenkes, mereka itu harus debat dulu, harus duduk bareng di Kemenkes bersama ortopedi, bayangkan. Sampai mereka membuat sebuah kesepakatan, oke, untuk ranahnya Sangkal Putung empiris seperti ini, ortopedi seperti ini. Nah, kalau sudah deal semua, maka dinyatakan Sangkal Putung diterima menjadi salah satu dari penyehatan tradisional empiris yang diakui oleh Indonesia. Sama seperti bekam, ya, jadi nggak gampang bikin organisasi itu. Kita harus banyak step, ya. Yang paling susah nanti meyakinkan Kemenkes bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk masyarakat dan aman. Itu tidak mudah seperti kita berkedip. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita itu aman, ya. Dan tidak ada satupun di dalam regulasi pemerintah yang menyatakan bekam basah atau bekam kering, tidak ada, Bapak Ibu. Ya, sehingga SOP PBI dari 2008 itu udah bekam sunnah. Kita memang nggak menyebut bekam basah, kita menyebut bekam sunnah. Bekam sunnah itu adalah ya syartotil mijam, ya. Syartoh itu sayatan, mijam hijama, berarti sayatan hijama. Kalau sudah disayat, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah yudhibudam, ya, pengeluaran dam itu darah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu sebenarnya aman legal selama bermitra dengan Kemenkes. Dan tentunya selama kita menjadi anggota PBI. Nah, menjadi anggota PBI pun belum cukup, ya, sampai Bapak Ibu nanti punya yang namanya STPT. Oke, saya ketik dulu STPT di sini. Nah, ini diatur semua Bapak Ibu, ya, tentang STPT, surat terdaftar penyiar tradisional. Ya, Bapak Ibu sebagai penyiar tradisional itu wajib memiliki STPT. STPT itu apa sih? STPT itu ibarat kata nih ya, Bapak Ibu itu mau nyetir mobil, Bapak Ibu itu mau nyetir motor, harus punya SIM, ya, surat izin mencintai, surat izin mengendarai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, STPT ini surat izinnya panjenengan semua. Kalau Bapak Ibu tidak punya SIM kan tidak bisa nyetir motor, tidak bisa bawa motor keliling-keliling dari Nganjuk sampai ke Surabaya kemarin, dari Ngawi sampai Surabaya, Musdalup, motoran, mobilan, ya nggak boleh karena nggak punya SIM. Sama dengan STPT itu adalah SIM-nya panjenengan. Dan ini sudah diatur di PMK nomor 61 tahun 2016. Bagaimana cara pengurusan STPT, ini sudah ada Bapak Ibu. Ya, mulai dari surat pernyataan, KTP, ya, dan seterusnya, pas foto, ya, ini penting. Pas foto jangan pakai yang selfie ya, pas fotonya itu yang benar. Ya, dan seterusnya sampai rekomendasi dari dinas kesehatan ini diatur dalam PMK nomor 61 tahun 2016. Nah, rekomendasi dinas kesehatan ini berdasarkan dari rekomendasi organisasi profesi. Nah, ini salah satu lebih detailnya saya tampilkan di sini. Saya ambil dari yang di Malang ya, karena saya tinggal di Malang. Nah, Bapak Ibu, pengurusan STPT itu sebenarnya sama, cuman kadang setiap daerah itu memiliki kebijakan masing-masing. Ini kalau di Malang syaratnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi harus ngisi dulu di website yang tertera ini, Izol ya. Nah, untuk mengurus NIB. NIB itu nomor induk berusaha, bukan untuk praktek. Ya, praktek itu STPT, kalau RIB itu untuk usahanya. Jadi Bapak Ibu harus ngurus dua. Yang satu itu
usahanya, yang satu jenengannya sebagai praktisi. Sama kayak motor lah, sama kayak mobil. Ada BPKB-nya, ada STNK-nya, ada SIM-nya. Nah, itu ya gampangnya seperti itu. Ini ya. Kemudian ada rekomendasi dari Urpro setempat, dari RT RW Lurah, ya, kemudian puskesmas. Nah, untuk puskesmas ini Bapak Ibu harus cari puskesmas, bukan puskesmas terdekat ya, tapi puskesmas yang menaungi kelurahan jenengan. Kayak saya contohnya, rumah saya di Villa Bukit Tidar, kelurahannya Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Di sini ada 2 puskesmas terdekat, satu puskesmas Ndau, yang satu puskesmas apa ini depan rumah saya lupa namanya. Di depan rumah Pak, pas di depan rumah saya itu ada puskesmas, paling cuma 300 meter dari sini. Tapi saya nggak bisa ngurus rekom dari puskesmas terdekat karena apa? Karena alamat saya itu masuk wilayah puskesmas Dinoyo. Nah, maka saya harus ke Dinoyo, ya lumayan lah jaraknya 5 kiloan kurang lebih dari rumah saya. Nah, kenapa? Bagaimana cara mendapatkan informasi alamat saya itu masuk puskesmas mana? Telepon dinas kesehatan, ya, atau mendatangi dinas kesehatan bagian Yankesmas kalau sekarang pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau dulu namanya Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional. Tanya telepon di sana, ya, Mas, ya kan Yankesmas ya, Mas. Alamat saya di sini. Nah, kelurahan mana yang menaungi saya mau ngurus STPT. Nanti akan diarahkan ke puskesmas mana. Ya, di puskesmas itu nanti Bapak Ibu ngurus yang namanya surat tanda sehat, ngurus yang namanya surat rekomendasi puskesmas, ya, untuk dimasukkan ke dalam Dinkes. Kemudian Dinkes akan meneruskan ke perizinan terpadu satu pintu. Dan semuanya ini free. Kalaupun ada bayar, paling di beberapa pos ya. Ini saya tutup aja. Nah, kalau mau di screenshot silakan. Saya tutup dulu. Tuh, bentar. Oke, saya kembali biar ngobrolnya enak ya Pak Ibu ya. Oke. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu ya yang saya share ya. Nanti kalau mau minta ya saya share lah yang PMK itu. Silakan Bapak Ibu itu hubungi nanti ya, hubungi dinas kesehatan setempat ya. Yang bayar tuh biasanya untuk formulir, ada yang bayar, ada yang enggak. Karena paling cuma 5.000, 10.000 ya. Biasanya juga kelurahan minta ini, sudah membayar PBB belum? Ya itu kewajiban kita sebagai warga negara lah ya, bayar aja. Ya, paling RT RW cuman bayar kas aja. Kecamatan enggak usah Bapak Ibu ya. Jadi aturannya gini, ya, stepnya, step yang perlu Bapak Ibu catat untuk mengurus STPT. Pertama, Bapak Ibu ini kan ngomong bekam ya, kita ngomong bekam aja ya, PBI ya. Bapak Ibu harus menjadi anggota dari salah satu Urpro. Ya, kalau PBI, kalau bekam berarti PBI. Caranya apa? Pertama, Bapak Ibu harus jadi anggota muda. Bagaimana cara jadi anggota muda? Ya ikut pelatihan sertifikat hologram yang diadakan oleh LKP, Lembaga Kursus Pendidikan yang bermitra dengan Perkumpulan Bekam Indonesia. Ya nanti kalau sudah ada updatean terbaru pasti kita share LKP mana yang sudah sah mendapatkan SK penunjukan ya. Jadi kalau sekarang itu saya selalu ngomong PBI sekarang itu luar biasa Mas Efu, rugi kalau keluar dari PBI ya. Kenapa? PBI yang sekarang itu sudah punya lawyer, sudah punya badan hukum yang benar-benar sah, yang paham hukum. Ya seperti itu. Nggak mungkin orang sakit gigi itu datangnya ke dokter kulit. Ya kayak gitu kan nggak nyambung. Ya. Jadi ya kalau mau ngomong spesialis gigi yang ngomongnya dokter gigi, mau ngomong masalah hukum ya maka sarjana hukum minimal ya yang sudah berprofesi sebagai lawyer, ya pengacara. Dan alhamdulillah di sini ada Pak Walen yang sudah mendampingi kita bersama PBI insya Allah sampai kiamat ya insya Allah. Jadi PBI ini tidak akan bubar sampai kiamat. Ya, amin. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti ujian
pelatihan sertifikat hologram, Bapak Ibu masih harus mengikuti USBN. Seperti yang saya sampaikan, kalau nggak ikut USBN tidak dinyatakan kompeten. Ya, kalau tidak lulus USBN maka tidak dinyatakan kompeten. Ini masalah karena kita berhubungan dengan darah dan nyawa. Tadi saya sudah bahas masalah darah, bahas masalah nyawa. Ya, bahaya. Kalau ada sampai naudzubillah sesuatu terjadi kematian, jangan sombong, Bapak Ibu. Jangan terus kita bilang, wah, prestasi terbesar saya adalah bekam orang dan orangnya mati. Naudzubillah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau nanti di akhirat dihisab, bagaimana coba? Yang membuat mati jenengan. Ya kan? Jangan sombong, jangan bilang, oh dia mati dalam keadaan sunnah. Nah yang bunuh itu loh kamu. Itu bukan prestasi. Ya Bapak Ibu ya, perhatikan kenapa bisa sampai seperti itu. Yang kedua syaratnya kita berhubungan sama darah. Darah itu Bapak Ibu di dalamnya macam-macam Bapak Ibu ya. Ya ada sari makanan, ada oksigen, ada plasma darah, ada CO2 terlarut ya, ada CPS-nya, bahkan ada nama suami istrinya jenengan beredar di pembuluh darah, itu masuk di darah semua ya. Nah, itu Bapak Ibu. Bahkan di dalam agama pun jin juga ada di pembuluh darah ya, dalam hadis-hadisnya Rasul kalau ada jin masuk itu kan ke pembuluh darah kita, ke aliran darah kita ya, jadi kompleks. Dan darah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, darah kita normalnya itu cuma 4,7 liter, tolong dicatat 4,7 liter, hilang 1 liter nanti malam tahlilan, saya pastikan ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan ngasal ngekop, jangan ngasal bekam tanpa kita mengetahui masalah itu. Ya bahaya. Ini urusannya sama nyawa. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, Pak Welen akan mendampingi kita. Nanti di BAP di kepolisian sama Pak Welen sama bidang hukum kan diselidiki ini kenapa kok bisa terjadi sesuatu. Naudzubillah ya, ini jelas cerita aja. Kok bisa terjadi sesuatu? Apa kamu melanggar SOP? Kalau tidak melanggar SOP, maka kita mendapatkan pendampingan hukum. Kalau kita melanggar SOP, orang hamil dibekam, orang tensinya drop dibekam, orang yang diabetes sampai sudah ada ulkus diabetikum ya, gangren kata orang, terus kemudian sampai dipotong ya kakinya, tapi kita paksa bekam, orangnya mati, kehabisan darah, naudzubillah, ya sudah, angkat tangan, Pak Walen pun tidak bisa bantu karena itu kesalahan kalian, gitu loh. Ya, jadi SOP dibuat itu bukan untuk membatasi kesaktian kita, ya, tapi untuk membantu kita agar tetap eksis. Kita punya anak istri yang harus kita nafkahi. Kita punya usaha yang harus kita kembangkan. Makanya hati-hatilah dalam melakukan bekam. Ya, salah satu keterhati-hatian kita adalah punyalah izin STPT. Nah, untuk mendapatkan STPT setelah jenengan lulus uji kom, USBN, jenengan nanti akan mendapatkan surat rekomendasi dari PBI. Untuk awalan rekomendasinya gratis kalau yang ikut USBN ya. Nanti kalau nggak salah dari pusat itu yang mengeluarkan. Jadi lulus USBN itu jenengan dapat 3. 1, sertifikat lulus USBN. Jangan sampai hilang. Ya. Yang kedua, KTA, kartu tanda anggota. Alhamdulillah sekarang KTA-nya PBI keren, Bos. Nggak kayak dulu. Dulu KTA-nya PBI itu bentuknya PDF. Ya, nah, sekarang bisa untuk e-tol. Nah, keren kan? Nah, semoga nanti bisa jadi voucher belanja itu. Terus yang ketiga mendapatkan surat rekomendasi. Ya, rekomendasi itu berlakunya 3 bulan kalau tidak salah. Itu manfaatkan dengan baik. Langsung ngurus ke RT RW lurah dulu. Makanya RT sama RW-nya jangan disatu. Jadi RT RW ngurusnya 2. Ya, ngurusnya 2. 1, surat domisili usaha untuk usahanya. Ya, domisili usaha itu untuk usahanya. Yang kedua, surat praktek untuk kitanya. Ya, 2. Biasanya dinas kesehatan tuh ada yang minta 1 saja. Nah, tapi kita persiapkan 2 tidak masalah. Domisili usaha saja cukup. Ada yang seperti itu. Ada yang minta 2-duanya. Ya, dengan alasan domisili usaha itu untuk usahanya, yang surat keterangan praktek itu untuk kitanya. Ya. Nah, kemudian RT, RW, terus lurah, kelurahan. Nggak usah kecamat, cukup mentok sampai lurah. Di kelurahan nanti Bapak Ibu juga ngurus domisili usaha dan juga
surat keterangan praktek. Nah, yang jadi masalah ini kalau KTP-nya beda, ya, jenengan KTP-nya Banyuwangi, tapi belum pindah warga Malang, katakan, karena tinggal di Malang. Bapak Ibu harus datang ke Banyuwangi dulu untuk ngurus yang namanya biro kerja. Jangan beda kota lah, beda kecamatan, beda kelurahan aja, jenengan harus urus boro kerja. Ya, boro kerja. Saya dulu pernah tinggal di Karangploso, kelurahan Ngijo, KTP saya Karangploso, tapi kelurahannya Tegal Gondo. Maka saya harus ngurus boro kerja ke kelurahan Tegal Gondo, dibawa ke kelurahan Ngijo. Nah, itu ya, silakan dicatat nih Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian setelah lurah tanda tangan ACC, Bapak Ibu bawa ke puskesmas yang menaungi kelurahan jenengan, yang menaungi usaha jenengan, alamat jenengan. Ngurus 2, 1 rekomendasi pengantar, ya, rekomendasi pengantar untuk ke dinas kesehatan, ngurus STPT. Yang kedua, surat sehat. Nah, surat sehat ini kalau Bapak Ibu punya kenalan teman dokter atau saudara dokter yang punya SIP, ya, surat izin praktek, bisa minta tolong dia, nggak usah ke puskesmas bisa. Tapi kalau nggak pengen ribet ya sekalian ke puskesmas tuh ngurus 2, ya, surat sehat sama pengantar. Nah, dari puskesmas baru Bapak Ibu ke Dinkes ngambil formulir. Ya, Dinkes itu ada yang punya formulir, ada yang nggak punya. Kalau Dinkesnya nggak punya formulir, biasanya disuruh minta ke Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya, datanglah ke Dinas Perizinan Satu Pintu untuk ngambil formulir. Di sana nanti Bapak Ibu suruh nyertakan ijazah terakhir, ya, KTP, fotonya 4x6 kalau tidak salah tadi ya, background merah. Nah, backgroundnya macam-macam. Nah, background itu gini, background itu kalau dinas kesehatan macam-macam ya. Ada yang minta background biru, ada yang minta merah, ada yang bebas. Kenapa kok ada biru, ada merah? Itu sesuai KTP, ya. Kalau nggak salah itu perempuan biru, ada yang seperti itulah. Saya enggak apa. Nah, ini contoh STPT saya, ya, surat terdaftar penyiar tradisional. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada fotonya. Nah, fotonya itu jangan foto selfie. Ini jangan. Ini jangan. Ya. Fotonya foto ijazah. Foto formal. Ya. Kalau pengen keren ya lah. Mau pakai dasi bisa dulu. Tapi jangan dasi kupu-kupu, dasi biasa. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, formal, foto formal. Oke. Kalau bingung ya gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Waktu kemudian tinggal 7 detik lagi ya Gus Rizal. ya, bentar, memang agak lumayan. Terus kemudian denah lokasi, ya, ada denah lokasi Bapak gambar pakai tangan aja lah, nggak usah pakai aplikasi, pakai tangan. Denah lokasi, ini ruang tamu, kemudian ini kamar untuk bekam, ya, ini untuk sterilisasinya dan seterusnya, ya. Kemudian surat rekomendasi dari PBI dilampirkan, ya, kemudian sertifikat lulus USBN-nya yang dilampirkan, bukan yang hologram ya, yang USBN-nya dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, cara pengurusan STPT untuk offline. Kalau dinas kesehatannya bilang, oh Pak sekarang bisa online, maka online-nya kalau nggak salah ke izol.co.id itu, ya kalau nggak salah ya, itu Bapak Ibu tinggal upload aja, foto upload, rekomendasi upload, gitu aja, ya tinggal upload. Nanti kemudian Bapak Ibu akan dikunjungi, ada visitasi. Memang ini agak panjang ceritanya, tapi kita pertegas saja biar Bapak Ibu paham. Ya, ini nanti akan kita rekodnya akan saya share semua. Nah, visitasi itu terdiri dari tim. Yang pertama tim dinas perizinan Satu Pintu. Dia datang, biasanya 2 orang, ketua sama sekretaris biasanya. Ya, kemudian dinas kesehatan biasanya juga 2 orang, ketua Yankestrat sama sekretarisnya. Wes 4 orang nih ya. Ini kalau lengkap ya, saya ngomong lengkap. Kadang ya nggak lengkap. Ya, kemudian kadang Pak Lurah ini kepo. Pak Lurah ya ditelepon sama Dinkes, Lurah, lo
Nah, tempatmu ono sing ngurus perizinan. Nah, kepo ini lurahnya. Ngutuslah 2 orang. Biasanya lurah sama sekretaris desa. Pengen atau wakilnya ya. Piro mau wis? 6 ya. Terus dari PBI. Kalau ada pengcap maka pengcapnya yang turun, kalau nggak ada pengcap maka pengdanya yang turun. 2 orang, ketua sama sekretaris. Totalnya piro? 8 orang. Ya, anggap aja untuk suguhane lah. Biar Bapak Ibu nggak kaget. Ya, tapi biasanya, puskesmas juga ikut ya tadi ya. Biasanya nggak selengkap itu. Ya, paling dari Dinkes saja yang hadir sama puskesmas, sama yang wajib hadir itu Dinkes sama PBI. Itu wajib hadir. Nggak mungkin nggak hadir. Dan tidak mungkin mendadak. Ya, perlu dicatat. Dinkes, Dinas Kesehatan tidak akan mendadak ke tempat jenengan. Pasti mereka akan telepon ke PBI setempat, pengcapnya atau pengdanya. Tanggal sekian, jam 9, saya mau datang Pak, bisa hadir, bisa Bu, udah. Dan PBI wajib menghubungi jenengan dulu. Gitu, Pak Surono, tanggal 9, jam 9, kita akan kunjungan untuk visitasi STPT jenengan. Nah, wajib, biar enggak kaget kita. Ya, nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu ceritanya, Bapak Ibu ya. Jadi terus tinggal nunggu hasilnya keluar ya. Hasil keluar itu bisa ditelepon jenengan untuk ngambil sendiri ke PTSP atau ngambil ke Dinas Kesehatan atau ngambilnya ke puskesmas atau download. Kalau yang online download ya, biasanya downloadnya itu pertama gratis. Kalau jenengan hilang mau download lagi itu bayar. Nggak tahu bayar berapa, 50.000 atau berapa gitu, ada ya. Masuknya ke PTSP ya, bukan ke kantong pribadi, masuk ke negara. Itu Bapak Ibu step yang harus dipahami ya, yang harus dijalankan ya untuk keamanan kita. PTSP, STPT itu untuk 1 orang, 1 alamat, dan 1 modalitas. Bekam atas nama Gus Rizal dengan alamat Lowok Waru, katanya. Udah, nggak bisa nyabang. Ya, kalau Hatra itu STPT nggak bisa nyabang. Dan berlaku 2 tahun. Ya, nanti 2 tahun berikutnya perpanjangan ngulang seperti tadi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi pengurusannya itu gampang, nggak usah pakai calo, ya sehari aja kalau kita niat insya Allah bisa. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang pasti adalah segera ikut USBN bagi anggota muda. Mumpung murah pol, 950 guys. Biasanya 1,5 juta. Boleh, ke hotel bintang 5 ya USBN-nya bisa 3 juta. Ya, ini 950.000, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya, silakan ikuti USBN. Ya, yang penting itu USBN-nya ya, dan pastikan Bapak Ibu lulus. Bagaimana agar bisa lulus? Saya sudah ngasih tips dan trik ya, bagi yang sudah DP minimal 250.000 akan saya masukkan ke grup bimbingan free. Nggak bayar lagi, free. Bimbingannya setiap hari sampai H-1 saya bimbing. Kayak apa coba? Baik itu Zoom maupun tanya jawab intens di grup, free semuanya. Ya, silakan. Selama saya melek, walaupun jam 1 malam saya balas insya Allah. Kalau nggak balas berarti aku turu. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Segeralah ikut STPT, segera ikut USBN, mumpung ada murah, hanya ada di Malang. Oke, saya kembalikan kepada host kita, Ibu Aisyah. Saya Gus Rizal Aziz, salam satu sunnah. Oke, sudah panjang lebar kali tinggi ya. Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Sepertinya belum ditanya, sudah menjawab semua. Untuk yang pertanyaan, karena kita sudah lewat 6 menit ya, sudah lumayan banyak lewatnya. Ada kolom pertanyaan dulu ya, saya bacakan. Bentar. Untuk yang... Bentar. Mana tadi pertanyaan Pak Rizal? Orang Ya ini. Untuk yang nanti mau bertanya secara langsung, raise hand dulu ya. Bisa ya caranya ya. Sudah ada yang di yang itu nanti bisa diklik gitu nanti raise hand. Tapi cuma 1 aja.
Kemudian ini pertanyaannya sebentar dari Pak Hoirianto ini. Oh, ini doa, ini juga doa, terus suaranya tersendat. Oh, sudah enggak. Ini ada Pak Yusuf Afandi dari Surabaya. Assalamualaikum, mohon izin tanya, setiap terapis bisa punya berapa STPT dari Dinkes kalau dokter? Oh, tadi sudah dijawab ya, satu orang satu STPT. Bisa saya tambahkan Bu Esa, sebentar. Oh, ditambahkan satu istri. Yang tanya tadi Pak Yusuf, Masya Allah ya. Gini, Bapak Ibu, terutama Pak Yusuf bagian tanya ya. STPT itu aturannya satu orang, satu nama ya, satu modalitas, satu alamat ya. Tetapi kalau kita pinter nego, ini terjadi di Semarang sama terjadi di Blitar ya. Salah satu alumni BMA itu saya ajari gini. Nah, saya ajari gini. Bu, ke Dinkesnya ya, Pak atau Bu ya. Saya itu bukan cuma di PBI aja. Saya juga di Aspetri, saya juga di Pijat, saya sudah lulus semua uji komnya, saya sudah lulus uji kom Pijat, ini sertifikatnya, saya sudah lulus USBN Bekam PBI, ini sertifikatnya, saya sudah lulus Aspetri, ini sertifikatnya. Nah, kalau STPT saya cuma ditulis satu modalitas saja, Bekam katakan, ya, kemudian saya melakukan ramuan sesuai SOP-nya Aspetri, terus terjadi apa-apa kepada pasien saya tetap kena hukum dong. Kenapa? Karena izin saya Bekam. Loh, saya nggak mau kalau seperti itu, Bu. Karena saya sudah punya kompetensi sebagai peramu jamu sesuai SOP-nya Aspetri. Bagaimana caranya, Bu? Solusinya adalah semua sertifikat tadi, ya, sertifikat lulus uji kom ya, pokoknya mitra Kemenkes loh ya. Kalau bukan mitra Kemenkes nggak bisa ya. Semua lulus uji kom ya, mitra Kemenkes, dan jenengan harus punya rekomendasi, harus punya rekomendasi dari PBI, punya rekomendasi dari Pijat, punya rekomendasi dari Aspetri ya. Itu masukkan semua. Nah, nanti jenengan pilihannya, kalau yang online itu ada pilihannya, STPT-nya itu nanti tertulisnya modalitasnya kombinasi. Nah, itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa langsung todong Dinkesnya. Saya minta ditulis kombinasi, karena saya sudah kompeten dari sekian banyak pengobatan. Ini sertifikat saya, lulus uji kom, yang ini adalah rekomendasi, ini KTA saya. Udah, insya Allah bisa. Jadi STPT-nya tertulis, katakan Pak Yusuf, ya, terkombinasi. Modalitasnya kombinasi. Jadi Pak Yusuf bisa melakukan bekam, bisa melakukan akupresur, pijat, ya, selama punya surat sertifikat lulus uji kom, rekomendasi dari semua Orpro, mitra Kemenkes, dan KTA aktif. Oke, demikian. Mantap. Silakan Bu Esa. Oke, selanjutnya yang tadi sudah sangat jelas ya untuk Bapak yang dari Surabaya. Terus dari Bu Aryani Winda, jika nakes atau dokter apakah perlu mengurus STPT? Dulu di Jember pernah ada pertemuan dengan Dinkes, disampaikan tidak perlu mengurus STPT untuk dokter, cukup menggunakan SIP. Tapi beberapa waktu yang lalu ada teman yang mengalami tidak diperbolehkan membekam di klinik atau tempat kerja karena dianggap tidak berizin, gitu. Mana Gus Rizal penjelasan singkat? Oke, Bapak Ibu, ini beda universe, ya, udah universe sebenarnya. Jadi ibarat kata ini Marvel, ini Naruto. Jadi beda universe, ya. Ini komplementer, ini hatra empiris, ya. Yang ini konvensional. Kalau Bapak Ibu non sewu, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya karena ini nanti mungkin akan dipublis ya. Tapi memang harus kita sampaikan karena ini ilmu dan ini real yang terjadi sesuai regulasi. Nah, kalau Bapak Ibu ngomongnya jujur, saya dokter, saya punya SIP, saya punya STR aktif, tapi saya juga anggota PBI. Boleh nggak saya melakukan bekam? Pasti sama Dinkesnya dijawab, ya nggak boleh Bu. Kalau jenengan mau jadi pembekam, gelar dokternya dicopot, STR-nya dicopot, ganti STPT. Itu ceritanya. Nah, sekarang gimana solusinya? Saya biar bisa
bekam juga, solusinya tetap jadi anggota PBI. Karena nanti perlindungannya di PBI. Kemudian USBN ya. Nah, STR jenengan itu kan sudah include bisa invasi. Jangankan bekam yang cuman mengeluarkan causative pathological substance in interstitial fluid, wes bahaya ya. Dari BI kan ngono ya. Jenengan bedah bisul aja boleh. Kalau dokter umum kan bedah bisul minimal. Boleh kan, kalau bedah sesar kan enggak boleh. Ya, intravena kan boleh. Ya kan? Nah, masa bekam aja nggak boleh? Secara regulasi terus memang nggak boleh. Tapi kalau jenengan anggota PBI kan mendapatkan perlindungan hukum juga dari Pak Walen nanti, dari PBI. Asalnya ada apa-apa. Ya, jadi tidak sesaklek itu di lapang, Bapak Ibu ya. Tetapi kita jangan terlalu meremehkan. Ya, kalau meremehkannya gini, jenengan dokter nih, terus nggak ikut PBI, tiba-tiba ujuk-ujuk bekam. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau melindungi? ID nggak mungkin melindungi jenengan. Karena modalitas jenengan di ID bukan bekam. Yang bisa melindungi yang bermitra sama Kemenkes, mau nggak mau ya PBI. Ya itu ya yang sudah bertanya bagaimana seorang dokter apa boleh bekam. Ya itu tadi jawabannya. Oke, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya. Dari Pak Muhammad Sultan untuk data klien, menurut senior dulu 30 pasien aja. Kenapa sekarang 60 pasien, Gus? Gitu. Oke, tadi sudah siap sebenarnya oleh Pak Surono. Mungkin lagi sibuk atau baru bergabung. Tidak apa-apa. Kita ulang-ulang. Namanya ilmu itu harus diulang ya. Murojaah itu kan ada ya. Kenapa kok harus 60? Itu satu pasien dianggap 2 jam, Bapak Ibu. Jadi kita itu butuh namanya CPL. Ya, kurang lebih ya. CPL itu capaian pembelajaran lulusan kalau tidak salah. Ya, itu harus 120 jam. Kalau 30 pasien tidak cukup. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan, PBI sekarang itu keren. Karena semuanya itu terregulasi. Itu Bapak Ibu. Sehingga yang tadinya 30 bukan memberatkan 60 ya. Tapi memang itu mintanya dari nasional begitu. Harus sesuai dengan CPL. Ya, jadi harus 120 jam. Kurang lebihnya demikian. Jadi kalau 60 kan dikali 2, 120 jam. Ya, itu kalau ada kesalahan mungkin nanti bisa saya dibenahin dari pihak PP. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, ikut aja dulu. Ya, ikut aja dulu. Nanti kita kasih bimbingan lah. Ya, dan bimbingannya itu free dan legal. Oke, demikian. Oke, terima kasih Gus Rizal. Mumpung lagi baik itu ngasih bimbingan gratis itu teman-teman. Untuk yang USBN khusus November ya, biasanya berbayar dia. Oke, untuk ini dari siapa ini? Mimin. Mohon info USBN bulan Desember apakah ada? Belum Kayaknya belum belum ada dulu. untuk Jatim. Untuk Jatim belum ada. Kalau di luar Jatim mungkin ada, silakan bisa kontak PP. Harganya pasti sudah yang normal loh ya. Ya, harganya pasti normal, minimal 1.500.000. Kalau Oke. USBN-nya ke Aceh ya tinggal ngitung aja. Oke, terus sebentar. Pak Premi, bagaimana caranya untuk dapat untuk buat USBN yang murah? Lah besok ada tuh Pak, yang November. Ini khusus ya memang teman-teman, kalau USBN itu ada aturannya memang ya. Jadi khusus satu kali ini saja karena kan kita kemarin ada semacam tragedi yang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak usah fokus melihat ke belakang. Nah, bagaimana teman-teman yang ada di anggota muda terutama ini baratnya masih ada satu sekat, satu pintu. Maka khusus kali ini kita buka lebih lebar supaya yang masuk lebih banyak untuk membantu yang di cabang-cabang supaya bisa cepat untuk bisa bermanfaat gitu ya di cabang-cabang itu yang kekurangan pengurus seperti itu. Khusus kali ini saja untuk nanti tentunya akan kembali ke normal. Jadi ini cuma satu kali ini aja untuk November ya, gitu. Jadi untuk bikin murah lagi mungkin kami belum bikin dulu.
Kalau normal mungkin ke depannya agak perlu waktu dulu karena kita akan fokus ke yang lain-lain ya. Oke, untuk husnul khotimah, mohon maaf tadi lupa ribet sama anak. Mohon untuk surat domisili, keterangan usaha, kelengkapan untuk STPT di-share di grup WA ya. Nanti insya Allah ya Pak Rizal ya. Itu di grup khusus itu detail itu sudah pada ngumpulkan pasien mereka. Sudah ada yang mulai ngirim-ngirim secara offline. Kemudian ini dari pemula, masa bener ini pemula ini namanya diganti senior gitu loh ya. Dengan adanya syarat 60 klien itu sebenarnya menguntungkan bagi kita jadi tambah semangat. Wah, ini kayaknya dari bidang ekonomi ini bisa direkrut ini ya 60 orang, juga satu pasien, dia hitung-hitungan di sini. Saya juga senang hitung-hitungan kayak gini. Kali 60 jadi 3 juta lah. Oke lah. Oke, namanya dikirim ini nanti biar direkrut di bagian ekonomi di Pemda kita masih kekurangan orang. Kemudian untuk memulai lagi ini bertanya lagi kalau bekam satu pasien 2 jam ini masih hitung-hitung ya. Ya pakan Gus dan pengekopan bekam 5 menit lalu di jarum dan proses pembersihan sekitar 20 menit cukup. Oh, itu hitung-hitungan kasar untuk SKP JPL tadi ini kayaknya bisa japri Gus Rizal. Maksudnya nggak seperti itu hitung-hitungannya aja supaya memudahkan teman-teman. Nanti yang lebih detail tentang CPL nanti bisa kami infokan ya dari bagian diklat ya Pak Gus Rizal nanti supaya tertata lebih rapi nanti. Kemudian untuk rekomnya dari Bu Belkis, ini sahabat saya Bu Belkis, untuk rekomnya bisa nggak Gus? Untuk tanggalnya nanti dikosongin dulu gitu. Bagaimana Gus Rizal tuh? Rekomnya bisa nggak nanti tanggalnya Tanggal dikosongin dulu gitu? nggak bisa, nggak boleh. Nanti dikosongin lagi tulis tangan. Jadi memang sudah tertulis. Kalau nggak salah tulisannya nanti validasi ini berlaku 3 bulan dari terbit, dari tanggal terbit. Nah, seperti itu. Kalau dikosongi dulu kan sama kayak nota kosong, nanti ditulis sendiri. Nah, itu masuk pemalsuan dokumen nanti. Ya, bahaya. Oke, itu. Untuk yang pertanyaan, oh kalau ini nih ya, durung wis ngitung duit, oh nggak apa-apa itu ya. Ngitung duit itu kan efek samping. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan tadi sudah banyak sekali. Apakah, ini Mimin Upi terakhir ya ini ya. Kita sudah mau jam 9 ini. Apakah boleh menggunakan data yang sama untuk mencapai 60 pasien gitu? Data yang sama untuk 60 pasien. Oh, pasien ini dia sakit gigi, terus besoknya dia sakit punggung, oh besoknya dia sakit sakit kaki gitu. Gimana Gus Duru? Satu Nggak orang gitu. bisa. Pak, harus nama berbeda, Bu. Orang yang berbeda ya. Nama berbeda. Oke. Oke. Mungkin ada tipsnya mungkin Pak Rizal kalau yang mau cara cepat bisa bekam-bekam tetangganya gratis-gratis dulu satu Iya, titik gitu kan sudah cukup ya. bikin Atau bakso. bersama-sama bikin bakso gitu ya. Kayak gitu. Oke. Untuk solusinya tentang 60 pasien ini, teman-teman, jangan dibuat sangat susah, karena kalau konsep kita ya, di Islam juga kan semakin sulit, semakin mudah solusinya. Jadi nanti yang ada kesulitan langsung japri Gus Rizal saja, ini gimana ini, kita pengen yang ikut murah, tapi kok 60 pasien Kak berat, jangan, pasti dia punya solusi ya. Jadi nanti langsung hubungi Gus Rizal saja, karena di yang kesempatan kali ini kita insya Allah membuat bagaimana ini bisa lebih mudah ya tanpa mengurangi dari kualitas ujian kita nanti. Oke, sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung satu orang? Saya hitung sampai 3. 3. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Siapa, Bu? Siapa? Ibu Bilkis, Bu. Oh, Bu Bilkis. Ya. Oke, silakan Bu Bilkis. Masalah STPT tadi yang nggak bisa diundur tanggalnya. Maksud saya tuh gini, sekarang kan masih ada STPT untuk tahun ini kan masih berlaku gitu loh. Maksudnya biar untuk STPT selanjutnya apakah bisa atau kalau nggak bisa dikosongin, ditulis untuk tahun depan gitu, apa bisa ya? Oh, rekomendasi itu ngurus sebulan sebelum habis, Bu.
Ya katanya kan habis uji kom ini kan kita dapat rekom gratis. Maksud saya Oh gitu. mintanya itu kan punya saya kan masih ada tinggal 1 tahun gitu loh Gus. Berarti STPT lain mungkin pijet gitu ya. Kemudian nanti Ya, berikutnya akan mendapatkan rekomendasi hitam. dari PBI itu ya. Ya. Saya nggak bisa menjawab langsung. Andai kata langsung dapat di tanggal itu, tinggal dimasukin aja ke Dinkes. Ada tambahan modalitas. Jadi jenengan sudah bisa melakukan praktek itu legal. Oh, Itu gitu. Mm-mm. Sama, dokter perawat juga sama. Habis katakan dokter nih, ya, kemudian dia mengikuti pelatihan akupuntur medis, ya, walaupun bukan spesialis akupuntur, tapi untuk yang akupuntur medis itu boleh dokter umum dengan beberapa syarat. Yang penting bukan kasus berat ya. Nah, itu nanti sertifikat akupuntur yang resmi, ya, tinggal dimasukin aja nanti include di STR-nya yang sudah jadi. Nah, kayak gitu. Insya Allah bisa itu. Nggak usah khawatir. Ya, eh japri-japrian lah nanti ya, biar enak. Ya, insya Allah semua ada solusi. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Oke, terus ini masih ada Pak Welen. Oh, ini dengan ikut program Indonesia Berbekam mungkin untuk solusi ya Pak Welen ya. Programnya apa itu Pak Indonesia Berbekam itu mungkin teman lain yang belum tahu bisa dijelaskan sedikit itu Pak Welen. Baksos mungkin ya maksudnya ya. Suaranya Pak Welen belum? Pak Welen mic-nya belum dibuka. Oh, memang. Nah, Monggo Pak Welen. Ya, untuk pada tanggal 10 November itu oh enggak. apakah Suaranya kecil banget. kecil ya? Halo? Ya, kecil sekali Pak. Tumben. Halo? Udah Gus, belum? Suaranya terlalu jauh. Ya, sekarang. Ah. Suaranya kecil sekali. Volumenya Pak, dibesarin Pak. Sudah, Volumenya coba Pak Walen. ya, udah besar. Halo, halo. Tes. Ya, enggak apa-apa deh. Insya Allah masih kedengaran. Ya. Ya, pada tanggal 10 November itu hari jadi PBI yang ke-17. Kita insya Allah ngadakan bekam massal secara berbarengan serentak di Indonesia. Jadi itu Gus, mungkin nanti ada apa namanya grupnya ya, bagi yang mau ikut partisipasi, mungkin nanti melalui Gus Rizal ya. Siap-siap. Nanti akan dikoordinir oleh Pemda. Ya, kalau yang Siap. tahun-tahun sebelumnya kan setiap Pemcap itu nanti akan mengadakan baksos, ya. Yang kemudian baksosnya itu didokumentasi berupa video dan foto. Yang video nanti akan di-share bareng yang kemudian dikumpulkan oleh Pemda untuk di-share nasional ke PP. Seperti itu sih, kurang lebih kayaknya masih sama. Siap. Yap. Oke, Terima kasih, Pak Walen. terima kasih. Untuk biaya perpanjangan KTA itu per tahun atau bagaimana? Ya, per tahun. KTA sabar dulu ya. Maksudnya Nanti PBI kita masih menunggu ya, ada yang terbaru masih dibenahin ya. Jadi Khawatir sabar aja. masih. Untuk saat ini masih aman lah walaupun KTA mati nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi masih nunggu info selanjutnya karena kita masih banyak yang perlu diperbaiki ya teman-teman. Jadi daripada salah informasinya. Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya yang bertanya ya untuk kuisnya. Kita mau akhiri ini kan teman-teman, sudah waktunya istirahat ya. Ini Pak Walen suaranya tadi sudah mengecil soalnya, kasihan sekali. Jadi kuisnya itu adalah supaya nggak ngantuk teman-teman, siapa cepet-cepetan aja yang bikin pantun deh supaya nggak ngantuk, pantun tentang PBI atau apa tuh bisa, yang pernah saya waktu Musdalu itu juga pernah bikin pantun yang ala-ala gitu, yang paling cepat aja deh nanti dapat dari BMA itu satu set
satu paket ya, herbal isinya macam-macam nanti. Kalau isinya sedikit kan rugi nanti transportnya. Jadi sekalian aja satu paket, satu aja. Yang paling cepat bisa resen atau langsung buka mic silakan. Assalamualaikum. Nah itu dia dari siapa? Dari Umi Gercep Bilkis. sekali mak-maknya ya. Siapa ini? Dari Kameranya dinyalakan dulu kalau pantun. Sebentar, siapa ini? Nama siapa Pak Rizal? dari Nggak tahu Bilkis, siapa ini. Hah? dari Bilkis, Bu. Oh, Bu Yo, Bu Bilkis. Bilkis lagi. Bu Bilkis mau berpantun. Jangan lupa bilang Oh, cakepnya. Kalau nggak silakan. cakep nggak afdol nanti. Oke. Ya Bu Ya, Bilkis. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Jangan lupa beli apel. Cakep. Kalau kita ingin berpetualang, Cakep. Ayo, kalau harus betul. jangan lupa bekam di Gus Rizal. Nyambung. Baiklah, hanya satu ya teman-teman, satu. Nanti diklatnya mungkin setiap pertemuan kita bikin kuis-kuis ala-ala gini aja untuk menyemangati aja ya. Jadi Bu Palkis nanti japri Pak Rizal ya untuk kirim alamatnya nanti untuk paketnya. Untuk yang lain-lain disimpan, siapa tahu nanti kuisnya berupa pantun atau mungkin puisi 5 bait dan sebagainya lah. Oke, untuk bocoran ke depan. Atau kuis ini, kuis pertanyaan berupa Google Form nanti di-share, itu juga bisa. Ya. Yang menang nilainya dapat hadiah. Oke, gampang nanti diatur deh. Yang penting saya nyiapkan hadiahnya aja. Oke. Biasanya untuk kedepannya. Biasanya dokter yang dari Jepang itu ya sering ngisi. Oh iya. Yang kirim-kirim hadiah ya. Oke. Sekarang dari kita nih nanti ada hadiahnya. Insya Allah lah setiap kita Zoom ya kecil-kecilan gitu mah kita berbagi apa saja deh gitu. Kemudian bocorannya sedikit kita sudah melobi untuk yang dari diklat ini untuk pertemuan ke depan kita adakan Zoom. Masih melobi Kaprodi dari Supraon Dr. Mayang untuk mengisi terkait bekam. Jadi insya Allah teman-teman ilmu tentang bekam dan sebagainya akan terus bertambah ya. Doakan semoga kita selalu bisa untuk berinovasi sehingga kita akan fokus untuk prestasi gitu ya. Sehingga bekam akan benar-benar menjadi sunnah yang benar-benar membumi. Ketika banyak orang takut dengan bekam dan sebagainya, kita membawa panci-panci ini bisa benar-benar menghidupkan sunnah bekam ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Apa ada yang mau disampaikan dari Pak Ketua, Pak Surono, Pak Welan atau Gus Rizal untuk bukan kata terakhir apa? Saya cukup penyemangat. mungkin Pak Wellen dari PP atau Pak Surono sebagai Ketua Pemda Jatim memberikan closing statement, silakan. Closing statement. Sambil menunggu Pak Surono atau Pak Wellen, siapa yang mau kasih? Ini ada pantunnya, saya bacain. Yuk pinten parutan klopo cukup semantun PBU kulo katanya. Eman-eman kalau nggak dibaca ya, pergi ke pasar beli sewalan, jangan lupa cari kaktus apa itu? Oh, berduri. Bekam itu cara pengobatan sunnah Rasul harus kita pelajari. Mantap-mantap. Oke. Yang dapat hadiah yang cuma tadi satu orang aja lah, jangan banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak hadiah, saya khawatir Bapak Ibu tersinggung nanti. Gak enak kan, terlalu banyak hadiah. Jadi insya Allah satu aja. Nanti pertemuan ke depan insya Allah ada lagi. Baiklah. Pak Walan ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Aisyah ya. Oh, sudah. Pak Ketua, Pak Surono ada yang mau disampaikan? Cukup Bu Aisyah, cukup. Oh cukup, oke. Kalau Pak Surono bilang cukup tadi kelihatan sudah lemes sekali kayaknya. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita mendapatkan wawasan yang sangat banyak ya terkait hukum dan jangan khawatir kita sudah berada di kapal yang benar. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman ya, tetap semangat selalu ya. Assalamualaikum.